Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang training online toko online atau bisa disebut TOTO. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa section. Lanjut. Ada 6 section di sini. Lanjut lagi. Nah, di sini pertama kita tuh membuat logo. Kenapa sih kita harus membuat logo? Karena logo itu pasti akan diingat oleh orang-orang kan. Nah, di sini TOTO didirikan pada 2018 sebagai perusahaan jasa online pertama di era digital. Kemudian bentuk kotak pada logo berimbang dengan kualitas dan teknologi sebagai simbol kekuatan, kehandalan, stabilitas, dan pandangan yang terukur. Kemudian, nah di sini kita memiliki tim yaitu Bima sebagai director dan saya sebagai vice director. Nah di sini ada 3 outline. Yang pertama adalah film design, yang kedua adalah market forecast, dan yang terakhir adalah marketing. About us, MTS. Nah, apa sih TOTO itu? Kita tuh adalah perusahaan pertama kali yang melakukan jasa online training untuk web toko online. Nah, TOTO Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa sebagai penyedia training online untuk keperluan pembuatan web online shopping, memanage web sendiri, dan jasa konsultasi dengan sasaran para owner toko online atau UMKM, developer yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam hal pembuatan web. Kemudian service dan produknya. Nah, yang pertama itu ada training website toko online, yang kedua ada website management, yang ketiga ada online konsultan, yang terakhir adalah web hosting. Nah, di service ini yang pertama training website toko online itu menyasar pada owner yang bergerak pada bidang online shopping yang ingin mengekspansi online shopnya ya ke dalam bentuk web agar dapat dimanage sendiri. Nah, keuntungan dari mengikuti training website toko online itu adalah dapat memanage keuangan secara otomatis melalui web. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk melakukan perhitungan secara manual. Dan kedua, tidak dipusingkan dengan sistem dari aplikasi onshop yang telah digunakan. Misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Karena di sana kan mereka memiliki sistem sendiri untuk dalam bahasa pembayaran, dalam hal pengiriman dan lain-lain. Nah, kalau kita manage sendiri itu jadi bisa sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Terus ketiga adalah menghindari hit and run, dan keempat adalah pembayaran dari pembeli yang dapat dicek secara otomatis, dan yang terakhir adalah adanya kontak service untuk mempermudah dalam komplain oleh pembeli. Kemudian kedua ada website management, yaitu setelah dilakukan pelatihan online, pembuatan website toko online, atau bagi yang sudah mempunyai website namun kurang memuaskan, maka bisa mengikuti training ini untuk mengetahui cara bagaimana sih memanage website yang baik dan benar itu. Nah, apa yang kita dapat kalau kita mengikuti website management? Yang pertama adalah pembelajaran bagaimana ketika kita mengetik keyword online shop di Google. Misalnya kita ngetik toko sepatu. Nah, di situ kita akan mengajarkan bagaimana dia akan tampil di halaman pertama dalam situs pencarian. Yang kedua, cara membuat algoritma keuangan pada web agar dapat melakukan rekap secara otomatis, baik tiap hari, bulan, maupun per tahun. Dan yang terakhir adalah membuat template tata letak yang enak dipandang oleh pembeli. Jadi pembeli, misalnya di mana tata letak search engine yang bagus, di mana tata letak barang-barang baru, dan sebagainya. Kemudian ketiga ada online konsultan. Online konsultan itu jika murid telah mengikuti pembelajaran dan susah membuat web, namun terdapat kendala di tengah jalan, atau ingin mengupgrade webnya, dapat melakukan konsultasi kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir adalah web hosting, yaitu diperuntukkan bagi murid yang telah mengikuti kelas pelatihan, maupun bagi masyarakat yang sudah bisa membuat website toko online sendiri, namun hanya ingin membeli server untuk webnya. Nah, apa sih produk dan harganya? Nah, di sini kita memiliki kelebihan, yaitu pilihan data center baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi banyak pilihannya, dengan kecepatan berapa, dan terus bermacam-macam cold storage, nama domain, support 24 jam, aktivasi instan. Bagi murid mendapatkan gratis pemakaian pada bulan pertama,
gratis konsul jika sudah pernah berlangganan, dan yang terakhir bagi yang ingin berlangganan 6 bulan atau setahun mendapatkan diskon up to 30%. Kemudian, kenapa sih kita harus memilih Total? Nah, karena kita adalah we are smart company and meeting kan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada business model kanvasnya. Yang pertama, key partner, yaitu professional trainer dan community. Yang kedua adalah key activity, yaitu ada e-book, training for trainer, dan tanya jawab. Yang ketiga ada value proposition, yaitu pembelajaran seputar toko online dan simulasi, jasa web hosting dan dengan konsultasi dan berbagai penawaran menarik. Dan kemudian ada customer relationship, yaitu training dengan harga murah. Kita itu hanya ada baru pertama kali ada, dan kemudian pelatihan online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian customer segment, yaitu owner online shopping, pelajar atau maupun developer. Yang ketiga cost structure, yaitu employee salary, training cost, marketing cost. Dan yang terakhir ada revenue streams, yaitu video tutorial yang tidak bisa di-download, jadi hanya bisa dibuka melalui web saja, dan kemudian online training. Nah, di sini ada kompetitor analisis. Berdasarkan evaluasi menggunakan kerangka Verin, Total termasuk dalam kategori competitive need. Valuable, ya karena apa? Turut berkontribusi pada efektivitas atau efisiensi suatu perusahaan. Kemudian rare, tidak. Mengapa? Sudah ada perusahaan atau organisasi yang menjalankan model bisnis ini, tidak seperti di Indonesia. Kemudian kompetitor analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Bima Kurnia. Selanjutnya untuk kompetitor analisis menggunakan metrik seperti ini, posisi Total bisa dilihat seperti di poin warna hijau. Yang mana saat ini setelah kami survei, rata-rata perusahaan yang sudah ada itu dia menjalankan suatu perusahaan dengan sistemnya onsite. Jadi lebih banyak onsite-nya dibandingkan online-nya. Ada yang online tetapi lebih ke private. Jadi bukan suatu organisasi yang dikelola dengan baik. Nah, berikut adalah kompetitor analisisnya. Yang pertama adalah belajar web design secara onsite dan biaya mahal. Kedua, belajar web design di perorangan dan biaya mahal. Yang ketiga adalah belajar web tutorial tanpa penjelasan lengkap. Nah, 3 poin ini adalah kompetitor-kompetitor yang ada beserta website marketing mereka. Secara sistem marketing dengan website seperti ini, nilai tarik pelanggan itu akan kecil dengan hanya melihat tampilannya seperti ini. Oleh sebab itu, kami sangat optimis bahwa Total itu bisa mendobrak industri online menyaingi mereka-mereka yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, untuk market forecast-nya sendiri, mengapa kami fokus ke toko online? Karena ditargetkan pada tahun 2030, Indonesia itu akan menjadi suatu bangsa yang unggul. Yang artinya, perekonomian di Indonesia akan didorong melalui ekonomi digital. Oleh sebab itu, dikarenakan semua sistem yang serba digital, penjualan e-commerce atau industri e-commerce akan sangat meningkat. Nah, kami akan mencoba memasuki industri e-commerce dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha guna keberhasilan e-commerce mereka. Berikut perilaku pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 98,6% mengetahui internet sebagai tempat jual beli barang dan jasa. Sedangkan sebanyak 63,9% pernah bertransaksi secara online. Artinya, pada tahun 2016 saja, jumlah kepercayaan masyarakat akan internet atau belanja online atau e-commerce itu sudah sangat besar. Perilaku pengguna internet di Indonesia, frekuensi transaksi online-nya sebanyak 46,1 juta berani bertransaksi lebih dari 1 bulan sekali. Sebanyak 18,8 juta di bawah 1 bulan sekali. 6,2 juta di bawah 1 minggu sekali, dan 5 juta penduduk Indonesia lebih dari 1 minggu sekali melakukan transaksi secara online. Untuk profitnya, kami melakukan perhitungan seperti ini dari Badan Perencanaan Pengembangan Nasional, Badan Pusat Statistik, BPPN dan BPS, mengatakan bahwa jumlah UMKM kami yang tercatat sebanyak 98,97 juta orang. Kita asumsikan 1% saja dari total populasi di Indonesia, populasi UMKM itu masih offline, artinya mereka belum mempunyai e-commerce.
berarti sebesar 5,897 juta orang. Dan kita asumsikan lagi, asumsi yang sangat kecil, 0,5% mengikuti total. Artinya kita memiliki total pelanggan atau peserta sebanyak 294.000 orang. Dalam jangka panjang, hanya dengan harga Rp800.000 untuk pelatihan online, maka pendapatan yang dapat mencapai 235 miliar. Artinya 294 kita kali secara kasar dengan 800.000 akan mendapatkan 235 miliar. Itu potensi yang kemungkinan bisa kita dapatkan. Untuk jangka pendeknya, kita membagi menjadi 4 semester. Semester pertama kita buka web training, semester kedua kita web management, yang ketiga web konsultan, yang keempat web hosting. Untuk semester pertama web training dengan harga 800.000 kita memiliki target 30 orang. Semester 2 dengan total pendaftaran 1 juta, target kita 25 orang. Semester ketiga dengan biaya pendaftaran 800.000 dan targetnya 35 orang. Semester 4 dengan biaya pendaftaran 2 juta, target 10 orang. Maka secara kasar akan didapatkan pendapatan per tahunnya sebanyak 97 juta per tahun. Itu apabila masing-masing. Jadi semester 1, semester 2, 3, dan 4 di total menjadi 97. Tetapi ketika kita total secara keseluruhan, artinya semester 1 didapatkan 24 juta, ditambah semester 2, hasil kalkulasi 2 dan 1, 24 juta tambah 25 juta, dan seterusnya akan didapatkan 247 juta dalam 1 tahun. Sedangkan target maksimum yang bisa kita dapatkan adalah 235 miliar. Di Indonesia pada umumnya telah ada pelatihan mengenai website training, tetapi lebih diperuntukkan secara global dan on-site. Oleh sebab itu, Total hadir untuk memberikan suatu jasa pelatihan website yang berfokus kepada pengembangan toko online di Indonesia. Analisis strateginya, yang mana marketnya adalah pelaku UMKM, programming developer. Kemudian untuk servisnya itu di bidang IT dan manajemen konsultan, position marketplace-nya pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usahanya. Semoga saja Total bisa menjadi terobosan bagi Indonesia guna menciptakan e-commerce yang lebih baik dan dapat mendongkrak ekonomi di Indonesia. Terima kasih.